Halo Sobat Baku Hantam. Hari ini admin ingin membahas tentang pengertian singkat tentang yang namanya proxy war. Proxy war atau perang proxy ini adalah konflik bersenjata antara dua negara atau aktor non-negara yang bertindak atas dorongan atau atas nama pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan. Agar konflik dapat dianggap sebagai perang proksi, ini harus ada hubungan langsung jangka panjang antara aktor eksternal dan pihak berperang yang terlibat. Hubungan tersebut biasanya berupa pendanaan, pelatihan militer, persenjataan, atau bentuk bantuan material lainnya yang membantu pihak yang berperang dalam mempertahankan upaya perangnya. Nah, strategi ini sudah dikenal dari zaman bahula sejak selama perang klasik dan abad pertengahan. Beberapa negara abad pertengahan seperti Kekaisaran Byzantium menggunakan perang proksi sebagai alat kebijakan luar negeri dengan sengaja menumbuhkan intrik di antara negara pesaing yang saling bermusuhan dan kemudian mendukung mereka ketika mereka melakukan peperangan satu sama lain. Ini sering nih pas pemilihan kepala desa dan perang proksi. Iya, salah. Sejak awal abad ke-20, jenis perang proksi berupa dukungan eksternal dan dukungan internal untuk fraksi yang terlibat dalam perang saudara, terorisme, gerakan pembebasan nasional dan kelompok pemberontak, atau bantuan untuk pemberontakan nasional melawan pendudukan asing. Misalnya pemerintah Inggris mengorganisir dan menghasut pemberontakan Arab untuk meruntuhkan Kekaisaran Ottoman selama Perang Dunia Pertama yang kita sudah pernah bahas nih bos, revolusi apa itu ya, lupa admin judulnya. Dan selama Perang Dingin, perang proksi dimotivasi oleh kekhawatiran bahwa perang konvensional antara Amerika Serikat dan Soviet akan mengakibatkan bencana nuklir yang menjadikan pengguna proksi ideologis sebagai cara yang lebih aman untuk melampiaskan hasrat permusuhan antara keduanya. Pemerintah Soviet menemukan bahwa mendukung pihak-pihak yang bermusuhan dengan Amerika dan negara-negara barat lainnya menjadi cara yang lebih hemat untuk memerangi pengaruh NATO dibandingkan dengan keterlibatan militer langsung. Contohnya waktu itu ada rudal di Kuba ya bos, yang membuat Amerika waktu itu cukup ketar-ketir. Dan selain itu, proliferasi media televisi dan dampaknya pada persepsi publik ini membuat publik Amerika sangat rentan terhadap kelelahan perang dan skeptis mempertaruhkan nyawa di luar negeri. Ya wajar saja, soalnya dari Perang Dunia Pertama Amerika sudah melalang buana, bahkan bukan di tanah airnya sendiri melainkan perang ke negara-negara orang meskipun niatnya untuk mengakhiri perang. Contoh lain dari perang proksi selama Perang Dingin adalah Perang Korea dan Perang Vietnam. Amerika juga mempersenjatai pasukan pemberontak seperti menyalurkan pasukan ke para mujahid selama Perang Soviet Afghanistan. Namun berkat Perang Soviet Afghanistan tersebut pada tahun 1991 runtuhlah Uni Soviet, dan bisa dibilang itu juga menandakan berakhirnya Perang Dingin antara Amerika dan Soviet. Kalau yang bersangkutan dengan Indonesia, itu ada pemberontakan komunis di Sarawak yang pada waktu itu komunis Indonesia melawan Malaysia serta sekutu, dan setelahnya ada gerakan G30 SPKI. Indonesia berbalik membantu Malaysia dan sekutu untuk melawan komunis di Malaysia. Dan ada juga yang kita kenal dengan konflik di Timor dari tahun 1975 dan berakhir di tahun 1999 dengan terpisahnya saudara-saudara yang berada di Timur. Dapat kita simpulkan di sini bahwa perang proksi ini sangatlah berbahaya, terutama untuk keutuhan tanah air suatu negara. Oleh sebab itu, mari kita berpikir cerdas, menjaga kesatuan dan kemajuan bangsa. Jangan cuma nonton bokep terus tiap hari, ya kan? Ya lah. Serius lah, jangan mudah dipropaganda alias percaya dengan berita-berita hoak yang bilang ketar-ketir, yang ngejar AdSense. Admin kan ngejar AdSense. Dan marilah bersama kita perangi paham-paham sesat radikalisme. Kok nasionalis banget nih? Admin dapat sponsor dari pemerintah? Kagak bos, ya kan? Tetap baku hantam kalian di
markas besar warung soto DN Aidit.